Kalau kita jadi guru, jadi ustadz, jangan hanya mengandalkan gaji honor, tapi usahalah di luar gaji atau honor, berdaganglah supaya nanti keikhlasanmu itu tidak berkurang, tidak hilang, ya. Karena kadang-kadang kalau kita itu hanya mengandalkan honor ngaji, yang ajar ngaji, kalau ustadz-ustadz di ini ya di pondok pesantren atau di sama di sekolah swasta juga demikian, ya. Kalau kita masih berstatus sebagai PNS, ya, yaitu kita harus mempunyai usaha di luar dari mengajar, tapi jangan jadikan itu sebagai fokus kegiatan, ya. Jadi di luar jam mengajar kita punya usaha, entah itu dodolan pulsa. Kalau saya itu dulu jualan pulsa, itu saya terapkan betul. Jadi saya jualan pulsa, terus saya juga jualan ini Bapak Ibu. Waktu itu memang masih gede, saya juga jualan baju di pondok-pondok. Jadi saya keliling habis ngajar. Tempat saya ngajar pertama kali itu MTS MA Darul Falah, yang sekarang kepala sekolahnya ini Pak Rifdin itu, ya. Darul Falah di situ tempat saya mengajar pertama kali. Jadi waktu itu memang belum lulus kuliah. Tapi sampai lulus saya masih mengajar di situ. Sampai saya lulus saya mengajar di 2 tempat, di situ dan di SMP Musian waktu itu. Jadi bayaran cuma berapa? Ya cuma 24.000 satu bulan. Ya, bensinnya saat itu regane pinten 2.500, ya. Sampai 4.500 bayaran saya masih 32.000 itu satu bulan. Jadi akhirnya saya terapkan apa yang disampaikan oleh Mbak Maimun Zubair. Jadi ojo jaga no gaji kalau kita jadi guru atau ustaz, tapi kita harus punya usaha di luar itu. Saya terapkan betul. Saya jualan pulsa, saya jualan ke pondok-pondok itu habis ngajar, saya jualan pondok-pondok itu, jualan baju, jualan underwear, jualan semua, pokoknya jilbab. Satunya labanya ada 1.000, 2.000. Kalau dikumpulkan itu melebihi honor mengajar 1 bulan. Ya itu yang saya lakukan. Jualan pulsa di HP lebih dari itu 1 bulannya honornya ternyata. Nah kemudian setelah itu saya juga jualan. Ketika saya sudah pulang, ya Bapak Ibu sudah tinggal, sudah menikah, saya jualan aksesoris. Saya punya toko di dekat pasar, saya sewa 1 bulan jualan aksesoris. Itu labanya itu malah lebih tinggi daripada bayaran saya. Labanya jualan aksesoris 1 bulan, 1 bulan, 1 minggu itu lebih tinggi bayaran jadi guru 1 bulan. Tapi kemudian bapak saya itu memberi, almarhum ayah saya, ya, memberi sebuah peringatan pada saya. Ya waktu itu saya bingung. Saya milih mana ini, mau mengajar atau berdagang, karena dagang kok enak gitu. Kata bapak saya, nek kowe pengen dunya akhirat ngajar, tapi nek pengen dunya tok pahalane ya wis dagang gitu. Bapak saya waktu itu, versi ayah saya. Akhirnya saya memilih itu, fokus mengajar saat itu, ya karena waktu itu jam mengajar juga dituntut lebih tinggi dan ada tes pegawai negeri. Ternyata beberapa bulan berikutnya saya katut pegawai negeri, alhamdulillah. Jadi otomatis sudah saya tinggalkan itu. Padahal kalau dilanjutkan sambil mengajar mungkin ini ya, karena pengalaman saya bisa bertahan hidup itu karena itu juga. Akhirnya apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ternyata kalau kita sudah punya penghasilan di luar itu, kita tidak pernah menanyakan 1 kali pun bayaran kita, dan sehingga keikhlasan itu akan tetap bertahan pada diri kita. Itu yang saya ambil pelajaran. Jadi satu-satunya guru, satu-satunya dosen di UW mungkin ini ya, bukan mungkin kalau di UW mungkin tidak satu-satunya ya, tapi saat itu satu-satunya guru yang tidak pernah menanyakan kapan saya gajian, kapan honor saya dicairkan, itu hanya saya. Kalau di UW, ngajar di UW, Mas Irwan ini sebagai mahasiswa ya, sekarang sudah lulus. Memang
saya tidak pernah sekalipun ya, ini saya pernah dirasani, cuma Bu Mami nggak tahu kenapa bisa ya, saya tidak pernah satu kali pun menanyakan gaji. DKI alhamdulillah, gak DKI ya wis. Saya anggap bahwa jika saya tidak diberi di dunia, maka saya akan diberi di akhirat. Itu prinsip saya, ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya ini berlebihan, uang tidak. Jangan tak ceritani, sering saya berangkat ngajar tidak bawa uang sepeser pun, tapi saya itu bertahan tidak pernah menanyakan gaji saya satu kali pun kepada siapapun, termasuk kepada kepala sekolah. Bukan berarti berlebihan uang, tidak, tapi ini sekedar motivasi ya Bapak Ibu. Karena dari situlah kita mendapatkan keberkahan ilmu. Jika tidak pada kita, insya Allah nanti pada anak-anak kita. Saya tidak meminta jangan meniru atau menerapkan seperti saya, tapi saya memang tidak pernah sekalipun sampai sekarang menanyakan honor saya. Ngajar dimanapun tidak pernah, bahkan misi workshop pun tidak pernah. Saya itu meminta kalau diberi itu urusan mereka, tidak, itu urusan kita dengan Allah. Kalau diberi itu urusan mereka, kalau tidak itu urusan kita dengan Allah, karena pasti Allah akan menghitungnya, entah di dunia atau di akhirat. Itu sekedar pelajaran dari Bapak Ibu, karena saya pernah mengalami sukuan di tempat yang siswanya itu sangat sedikit sekali ya. Bahkan sukuan di tempat yang siswanya 500 pun dengan honor yang sama memprihatinkan pun kita tidak pernah itu meminta. Itu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya memilih materi motivasi kita kali ini adalah menjadi guru yang berpola pikir tumbuh di sekolah yang kecil. Pernah mendengar istilah ini ya Bapak Ibu, grow mindset. Grow mindset itu adalah pola pikir yang bertumbuh. Nah, pola pikir itu segalanya. Karena pola pikir itu akan menghasilkan tindakan dan hasil. Kita mulai dari sini Bapak Ibu, dari pola pikir kita. Apa yang saya sampaikan kepada jenengan tadi juga termasuk arahnya ke pola pikir atau grow mindset juga. Nah, pola pikir itu ada yang bertumbuh, yang namanya grow mindset, ada yang fixed mindset atau pola pikir yang tetap. Nah, materi ini apa sih yang saya inginkan bisa kita dapatkan Bapak Ibu? Oke, mohon izin saya untuk berdiri, boleh ya? Oke. Ya. Jadi dengan materi ini kita ingin membangun sekolah yang kecil ini, yang sekarang masih kecil, nanti akan menjadi sekolah yang berkembang. Bahkan harapan kita adalah sekolah yang besar dari pola pikir Bapak Ibu. Karena apa? Karena guru itu adalah profil dari lembaga, dari madrasah, dari sekolah. Guru itu profilnya. Mau lihat sekolah madrasah itu seperti apa? Itu dari profil, dari model Bapak Ibu. Ya, pasti karena jenengan ini adalah cermin dari sekolah atau dari madrasah, maka penting bagi kita untuk menata mindset kita menjadi guru di sekolah yang kecil ini ya. Tuh, karena ketika orang mendengar kata MA, MTS, Ma'arif, yang terbayang itu adalah kepolone dhisik. Kepolone itu artise. Kepolone iki kaya apa? Iya. Kaya apa kepolone? Kira-kira meyakinkan enggak? Seperti itu. Kepala MTS, MA sama seperti mari kepolone terus guru nih, bahkan bisa jadi ada guru yang lebih mendominasi asumsi masyarakat atau animo masyarakat tentang sebuah lembaga jika guru itu bisa membawa diri dengan baik menjadi profil dari lembaga. Maka dari itu penting bagi guru untuk membranding dirinya sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, bukan tidak mungkin Bapak Ibu malah ketika mendengar kata MTS Ma'arif, malah yang terkenal malah jenengan bukan kepalanya. Karena jenengan ternyata bisa melesat jauh membawa profil lembaga itu ke publik. Ya, jenengan banyak bergaul dengan masyarakat, banyak mengisi ruang-ruang
dengan berita-berita harumnya lembaga, kegiatan-kegiatan bagusnya lembaga, bahkan dibumbui dengan kalimat-kalimat yang memotivasi, kalimat yang bikin orang itu tertarik dan penasaran pada lembaga kita. Nah itu bisa jadi malah jenengan yang lebih populer daripada kepalanya. Terdengar kata MA Ma'arif, ternyata yang diingat adalah Bu Nurul mungkin saja. MTS Ma'arif, ada Mas Irwan di situ. Orang kepolone, kadang-kadang seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu, sebuah lembaga itu akan terkenal, akan dikenal oleh masyarakat itu justru karena profil siswanya. Bisa jadi ya. Jadi ketika mendengar kata MA Ma'arif atau MTS Ma'arif, pasti yang diingat oleh si Johan, juara korik nasional misalnya, dia dari situ. Nah, bisa jadi ya. Makanya kita bisa mengisi di ruang mana yang bisa menjadikan sekolah atau madrasah itu terkenal, dikenal oleh masyarakat secara positif ya, persepsi masyarakat itu positif, sehingga tertarik untuk membawa anaknya ke sini itu karena kita sebagai guru. Mari kita memposisikan diri sebagai guru yang bisa dikenal sebagai kepala. Mari kita mengambil ruang-ruang itu, mengisi pola pikir, mengisi asumsi dan animo masyarakat itu dengan kita, profil kita yang otomatis membawa gerbongnya lembaga atau madrasah. Jenengan itu bawa gerbongnya madrasah. Termasuk saya juga, saya di sini sebagai sosok yang sering ngisi latihan, ngisi workshop atau pergerakan saya dimanapun, saya mau bawa gerbong juga. Gerbongnya Kemenang saya bawa, gerbongnya LP Ma'arif juga saya bawa, sehingga kalau ada sesuatu yang tentang Kemenang, orang bisa langsung mindsetnya itu ke saya. Bu Mami, Kemenang, gak bisa seperti itu. Terus tentang ini LP Ma'arif langsung mindsetnya ke saya, seperti apa profilnya. Karena itu kita upayakan Bapak Ibu, kita bisa mempengaruhi mindsetnya masyarakat itu, sehingga kita bisa mengisi ruang-ruang pikiran mereka itu, ruang-ruang animo di pikiran mereka itu terhadap lembaga kita itu dengan profil kita, itu ya. Kemudian yang paling penting untuk menjadi guru yang nanti menjadi profil lembaga, Bapak Ibu, kita harus merubah pola pikir, karena pola pikir itu di atas segalanya. Pola pikir nanti mempengaruhi tindakan dan juga mempengaruhi hasilnya. Ya, karena kalau melihat ini Bapak Ibu, berarti segala tindakan manusia itu, tindakan kita itu dipengaruhi oleh pola pikirnya. Karena pola pikir ini akan mendikte kita mau melakukan apa. Ya, akan mendikte hasilnya, kita mau melakukan apa dan hasilnya bagaimana. Hasilnya itu akan dipengaruhi oleh tindakan. Karena itu pola pikir di sini sangat penting. Bahkan pola pikir lebih penting daripada keterampilan. Skill set atau tool set itu lebih penting. Skill set, keterampilan atau tool set, alat itu tidak lebih penting daripada pola pikir. Jadi yang paling penting itu tetap pola pikir. Keterampilan apapun dikuasai oleh kita, tapi pola pikir kita itu masih fit mindset, kita tidak akan berbuat apa-apa. Sakjane sih ahli di dalam ini mempengaruhi masa, tapi pola pikirnya itu fit mindset. Akhirnya dia tidak mau berbuat apa-apa. Kondang ini, aku mau ngomong ini, kondang ini. Nah, sehingga kalau sudah fit mindset itu ya sudah tidak akan ada imbasnya apa-apa. Jadi lebih penting pola pikir daripada keterampilan, karena keterampilan itu adalah pendukung yang akan mendukung pola pikir kita untuk melakukan sesuatu. Alat itu juga merupakan pendukung ya Bapak Ibu untuk menghasilkan apa yang dihasilkan oleh pola pikir itu. Jadi ini yang harus kita perjuangkan, pola pikir kita. Ada grow mindset, ada fixed mindset ya. Grow mindset itu apa? Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Termasuk keyakinan bahwa keadaan kita itu bisa berubah itu karena
usaha kita. Itu yang harus kita tumbuhkan. Kita bisa berubah, MTS SMA Ma'arif bisa berubah dari usaha kita. Nah, maka kita harus punya pola pikir yang ini. Jangan yang fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak berubah. Jangan fixed mindset. Ontong MTS SMA Ma'arif itu wis nggone kecepet. Iku wis gak jelas ini, gedunge ngono. Piye iso maju, iso berkembang? Itu fixed mindset. Jangan pernah tak ceritanya apa belum? Jadi ada sebuah pabrik sepatu, ya. Pabrik sepatu ini pabrik sepatu ini sudah sangat besar di negara kita, di negaranya. Kalau sepatu yang besar, mereknya terkenal di negara kita apa? Apa? Eagle. Oke, yang paling besar. Benar. Biasa kita pakai apa? Yang mana? Bata. Bukan dari Indonesia Bata ya, Gus. Nah, berarti yang Indonesia apa? Eagle itu ya. Oke, anggap saja Eagle ya. Ya, pabrik sepatu ini sudah besar di negara kita. Kemudian CEO-nya itu ingin mengembangkan. Akhirnya ingin mengembangkan ke luar negeri, sebutlah ke negara X ya. Kemudian dia mengutus salah satu marketing handalnya, marketing profesionalnya untuk survei ke negara tersebut. Nah, sampai di negara itu marketing tersebut melihat bahwa tidak ada satupun penduduk dari negara itu yang memakai sandal atau memakai sepatu. Nah, akhirnya dia kembali ke negaranya, melaporkan ke CEO-nya. Bos, anggap saja bosnya itu bos Toib ya. Bos Toib ya, gak usah buka pabrik di sana. Percuma, karena apa? Karena di sana tidak ada satu penduduk pun yang pakai sandal atau sepatu kabeh ceker. Masih panas nang sawah, masih nang kebon ceker kabeh. Jadi kalau gunanya buka pabrik sepatu dan kolong, pasti gak payu. Oke. Akhirnya CEO itu, oh gitu ya, manggut-manggut. Tapi berikutnya dia kok kepikiran ya, coba saya tak ini nyuruh marketing yang lain. Akhirnya disuruh marketing yang lain untuk biar ada opini lain. Apa bener orang itu gak mau ngomong nganggo sandal? Apa bener aku mengambil tindakan tidak usah buka pabrik di sana? Akhirnya marketing kedua itu datang ke perusahaan ke negara tersebut. Dia juga melihat di situ ternyata tidak ada satupun warga yang keluar rumah itu pakai sepatu, pakai sandal. Dia itu tidak melihat satupun wabe ceker nang sawah, nang kebun, nang pabrik, nang alas, kabeh ku gak mesti sandalan. Akhirnya dia kembali ke CEO tadi. Bos Toib, aku mau ngelapor. Gimana? Ya, memang betul. Di sana itu tidak ada satupun penduduk yang pakai sandal atau sepatu. Ya, terus apa saranmu? Tapi saya tetap menyarankan jenengan untuk buka pabrik di sana. Kok iso? Apa alasanmu? Nah, kira-kira alasannya apa? Kira-kira Bapak Ibu. Dan apa perbedaan pola pikir yang pertama dengan yang kedua? Ini podo-podo dapat hasil yang sama, tapi caranya berbeda. Yang satu itu melarang buka pabrik di situ, yang satu itu malah menyuruh buka pabrik di situ. Kira-kira penyebabnya itu apa? Dan apa landasan ini, latar belakang berpikir? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab nggak? Biar tidak bisa waktu, akhirnya Coba dulu. Terima kasih Bu Mami. Saya mencoba menjawab. Jadi menurut saya, karena yang pertama tadi kan menggunakan fixed mindset ya, terus gak bakalan payu loh, kalau soalnya gak ada yang pakai sepatu semua. Tetapi kalau pemikiran growth mindset, justru itu adalah ladang bagi kita untuk menjual sepatu di sana, biar mereka itu membeli sepatu kita itu bagaimana supaya mereka semua bisa memakai sepatu. Jadi menggunakan pola growth mindset, bagaimana caranya biar sepatu di sana bisa laku? Mungkin dijual dengan harga murah atau diberikan gratis, mungkin seperti itu. Menurut tadi ini gimana nih? baik, terima kasih Bu Nurul. Ada yang mau jawab yang lain ya? Setuju atau menolak jawaban
Bu Nurul, silakan. Bu Ninis. Oke. Kalau menurut saya, kalau yang jawaban kedua tadi tetap dibuka usaha di sana, itu tujuannya mungkin masyarakatnya di situ terkendala ekonomi, dan di sana mungkin butuh sebuah ladang pekerjaan, dan nanti kalau dibuka usaha di sana mungkin masyarakat bisa membantu menjadi karyawan dan mungkin nanti bisa membantu ekonominya. Baik, terima kasih Bu Ninis ya, sama-sama baik, kasih tepuk 2 kali ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi jawaban dulu pertama Bu Nurul ya, bahwa yang marketing pertama fixed mindset sudah ya, dia sudah menghadapi itu kan sebuah tantangan sih sebenarnya. Jadi sebuah tantangan karena apa? Itu sebuah masalah ketika survei. Ada penduduk yang tidak memakai sepatu sama sekali, sandal kalau situ-situ masih pakai. Nah itu sebuah masalah. Dan ketika menghadapi masalah, orang yang berpikir fixed mindset itu akan menyerah. Ya bisa, gak usah bang, gak pabrik ini kok percuma. Mati mau nang liang ya, soalnya kalau orang sandal. Itu yang punya pikiran fixed mindset. Tapi untuk marketing yang kedua, ini kan punya pikiran growth mindset itu tadi. Sama-sama menghadapi masalah, ya menemukan masalah di situ. Tapi dia malah berpikir masalah ini justru tantangan, peluang untuk ditaklukkan. Ya gak ono wong nggih sandal, gak ono nggih sepatu, justru ini harusnya kita buka pabrik karena di situ nanti orang akan butuh sandal dan sepatu, kita edukasi. Caranya berpayu diedukasi supaya sandal dan sepatu kita laku, itu adalah peluang bagi kita. Monggo gurung ono pabrik liyane sing buka sandal atau sepatu. Jadi ini bedanya. Jangan boleh ada nggak benar dari sisi ekonomi tadi, kewirausahaannya ya tambah buka aja karena di situ kan banyak orang yang tertampung tenaga kerjanya. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan antara growth mindset dengan fixed mindset. Yang saya inginkan di sekolah kita ini adalah di lembaga kita, jangan punya pola pikir yang ini growth mindset tadi yang bertumbuh. Termasuk nanti anak-anak kita juga kita didik untuk mereka memiliki pola pikir yang bertumbuh. Ada masalah bukan malah kita nyerah. Oh alah sekolah lu ini kecepet aja, terus bangunannya yang ini aja. Saya pikir ini masih untung Bapak Ibu. Saya pernah menemukan, saya kan asesor Bapak Ibu ya, asesor akreditasi SMP, SMA yang bahkan lebih memprihatinkan daripada ini, banyak sekali. Ada juga yang memang gurunya fixed mindset, betul-betul fixed mindset, nggak mau berubah. Ada juga yang gurunya malah growth mindset. Nah itu nilai akreditasinya malah tinggi, lebih tinggi daripada sekolah yang bangunannya tinggi, bangunannya bagus, tapi ternyata gurunya punya pola pikir yang fixed mindset. Lebih baik sekolah yang nggak mau sekolah yang rodok rusak, melebune harus ceker. Saya waktu itu harus ini Bapak Ibu lepas sepatu untuk naik masuk ke situ karena apa? Karena jeblok jalannya. Tapi gurunya growth mindset. Apa yang dilakukan gurunya? Gurunya mengajar keluar kelas menggunakan teknologi Bapak Ibu. Ya walaupun hanya LCD proyektor, tapi dia menayangkan menggunakan game, menggunakan ini penilaian yang walaupun anaknya tidak bawa HP, tapi dia bisa mengajak anak keluar melakukan penyelidikan. Waktu itu yang diajar adalah apa Bapak Ibu IPA itu? Saya kan nggak ngajar IPA ya. Ada pembusukan pada perubahan bentuk benda ya, itu ya. Yang buah itu bisa jatuh kemudian busuk, itu perubahan bentuk benda kalau nggak salah ya. Nah itu langsung diajak untuk menyelidiki observasi buah-buah yang jatuh di lingkungan sekolah. Diselidiki ini namanya proses apa? Itu yang membuat kami terkesima. Gurunya, walaupun gurunya itu di lingkungan yang seperti itu, kemudian ini kondisi sekolahnya seperti itu,
dan honornya juga seperti itu, saya paham karena saya kan juga melihat keuangan ya di situ. Ternyata pembelajarannya luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan dari sekolah ini, Bapak Ibu. Dimulai dari guru dulu, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita lihat apa beda pola pikir tetap TPT dan PPB, Bapak Ibu. Grow mindset dengan fixed mindset. Ketika ada tantangan, ya, ketika ada tantangan, Bapak Ibu, atau challenge ini, apa yang dilakukan oleh guru yang memiliki pola pikir tetap? Menghindar. Bapak Ibu, sekarang zamannya teknologi digital ya. Ayo kita mengajar dengan menggunakan teknologi digital. Saya harap semua guru bisa membuat media pembelajaran berbasis digital, mengajar dengan menggunakan digital ya. Ternyata guru yang fixed mindset itu gimana? Menghindar. Pak, saya nggak usah, Pak. Saya nggak usah ikut. Ya, saya gini aja nggak apa-apa. Tapi guru yang grow mindset itu pasti akan tertantang. Dia akan, piye cara nih? Tolong diajari. Fixed mindset saya nggak bisa. Gimana ini caranya? Saya tidak bisa untuk membuat video-video pembelajaran, membuat penilaian-penilaian berbasis digital atau berbasis ICT. Nah, karena ini dia itu menganggap itu sebagai tantangan, sebagai ini ya, dia itu pola pikirnya sudah bertumbuh bahwa dia itu pasti bisa dengan berbagai upaya. Maka dia menerima tantangan yang ada. Kemudian yang kedua, apa itu Bapak Ibu? Apa itu artinya? Coba dibaca guru bahasa Inggris. Apa artinya? Coba yang pertama, challenge apa artinya challenge? Ya, kemudian ini apa artinya? Aspek apa artinya? Huh? Tindakan. Tindakan. Kita mau menyerah atau mau bertahan? Apa? Coba dicari terjemahnya. Terus yang ketiga, effort apa artinya? Yang keempat, kritik apa artinya? Yang keempat, kelima, success other apa artinya? Coba kita pahami betul-betul ini. Ini adalah kunci dari grow mindset dan perbedaan yang keduanya, supaya kita nanti bisa pola pikir bertumbuh itu ada pada diri kita harus menerapkan ini. Apa? Aspek rintangan. Ya, ketika ada rintangan itu atau halangan, Bapak Ibu, orang yang berpola pikir tetap itu akan menyerah. Bu, iku mang siswanya awake dhewe mengundurkan diri gak sida sekolah kene. Lah kene apa? Iku mah kepengaruh koncone. Nah, orang yang fixed mindset apa yang dilakukan? Ya wes, apa wes? Urusane dhek kepala sekolah, urusane kepala wes. Itu. Tapi guru yang pola pikir grow mindset, dia akan bertahan itu mempertahankan juga kalau ada seperti itu. Didatangi ke sekolah, ke rumahnya, ditanya penyebabnya kenapa itu ya. Sama ada anak yang sudah bolos berhari-hari, kudu DO, kudu drop out. Guru yang fixed mindset, maka dia akan membiarkan. Guru yang grow mindset itu dia akan mencoba untuk mempertahankan, memperjuangkan, ya, home visit, menemui orang tuanya, mencari solusi penyebabnya apa, memberi stimulus. Kira-kira nanti kalau dia meneruskan itu seperti apa, diberi gambaran. Kalau dia putus seperti apa, sehingga yang siswa DO itu tidak akan terjadi lagi di sini. Itu sama dengan itu. Kita mau mengajar, tapi ternyata di sini kita tidak punya media apa-apa. Ngomong nang kepala ya percuma, cari kepala ini kalau danane Bu. Kalau danane Pak, terus gimana? Apa yang kita lakukan? Jangan menyerah Bapak Ibu. Banyak yang bisa kita lakukan, usaha.
Media tidak harus yang mahal harganya, bisa pakai barang-barang bekas, bisa pakai lingkungan yang ada di sekitar kita, itu bisa kita pakai. Jadi jangan menyerah hanya karena tidak ada dana, terus menyerah, tidak mengajar dengan model-model pembelajaran yang luar biasa. Pun demikian, bahkan untuk hadir ke sekolah saja ada bedanya. Guru yang growth mindset dengan yang fixed mindset. Oke, di rumah repot sing anak ini bojone ku yo nyaluk disiapno ini. Akhirnya apa? Wis baba wis. Nek guru yang fixed mindset, baba wis tekan sekolah sak tekan-tekani. Telepon aja kan, Pak Sumadi, Pak, tolong diberi tugas kelas saya ini ya. Saya masih repot. Tapi guru yang growth mindset tidak akan seperti itu. Dia akan berjuang gimana caranya sejak bangun tidur, dia bisa melayani, akan mempertahankan sebuah prinsip Bapak Ibu, bahwa saya tidak boleh hadir terlambat. Itu tadi saya dengar Pak Sumadi bilang, sebelum saya datang, guru-guru sudah harus datang. Ya, nggak apa-apa, kepala datang duluan juga nggak apa-apa. Di depan, guru-guru dia teko nek kari kayak di sinan, dewe, ya itu ya, itu nanti. Kita harus punya kesepakatan bersama Bapak Ibu. Jadi di awal tahun ajaran ini kita harus punya komitmen bersama. Mau bersama-sama berjuang, mempertahankan, atau mau bersama-sama menyerah. Caranya berjuang mempertahankan, ayo kita punya komitmen bersama. Kepala sekolah, kepala madrasah komitmen dengan gurunya. Bagaimana supaya lembaga kita ini bertahan? Lembaga kita ini makin banyak peminatnya. Gimana? Pertama, ada nggak masukan? Ya Pak, gimana? Kelas jangan sering kosong. Oke, guru harus disiplin. Itu harus jadi komitmen bersama-sama. Ayo, berarti sama-sama ya, komitmen ya. Kalau perlu ya, saling naik ngegame gitu di lapangan itu. Tos ya, itu ya. Jadi sama-sama komitmen, nggak boleh ada yang terlambat. Kita patuhi bersama-sama. Jangan ada yang sering bolos, karena itu kuncinya Bapak Ibu. Lah nek sekolah wis cilik, gurune sering bolos. Bu, bayaran iku ayo sering terlambat. Wis nek wis muni ngono iku wis benar-benar fixed mindset. Itu tadi, itu termasuk Bapak Ibu, termasuk kendala halangan jenengan untuk memberikan ilmu jariah. Ojo menyerah. Gak dibayar ya wes sak teko-tekoku, jangan menyerah seperti itu. Ayo kita bertahan dengan prinsip kita, dengan bertahan dengan amal baik kita dan amal soleh kita bersama-sama. Ayo kita poso ya poso bareng, riyo ya riyo bareng. Carane ku ya ngono, kepala ku ya ngono. Duwe panganan ku ya dipangan bareng, gak oleh dipangan dhewe didelikno nang ruangane. Oh, tawonge ngoten iku. Nek ora ngoten. Ya kalau makanan udah dimakan bareng ya itu mas poso ya poso bareng. Ayo ono masalah ya ditanggung bareng ya, ono ini riyoyone ayo riyoyo bareng ya, dituk tidak itu ngeluar makanan. Saya itu juga sering gitu Bapak Ibu dulu waktu mengajar di sekolah yang gak ono dana ya omongannya ya ayo lah ngeluar bareng-bareng. Caranya piye? Ono sing pokoknya dari sok makanan piye, gak usah pesen. Duit dipesen iku ya piro. Saiki ono duit 50.000 misalkan. Ya. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu ya, mengajak seperti itu. Ayo 10.000 dihitung 10.000 dah. Sing siji nggawa sego, kok rene kudu dadi sego. Sing siji nggawa sambel kotok, rene kudu dadi sambel kotok. Sing siji nggawa dadar jagung, rene nggawa dadar jagung. Sini nggawa gorengan tahu tempe, sini nggawa kerupuk. Loh, gak bisa dipakai masak sekolah wis enak. Itu Bapak Ibu caranya. Jadi tidak usah kita menyerah, kita harus bertahan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa itu artinya? Effort itu apa artinya? Usaha. Bapak Ibu, kita harus berpikir bahwa usaha itu tidak ada yang mubadir. Hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Prosesnya ya apa, hasilnya ya apa ya. Yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, itu terjadi sama saya sendiri ya. Karena saya dulu memang mempertahankan
menjadi seorang guru walaupun bayarannya cuma 24.000 pertama itu, terus 32.000 itu sampai ini. Akhirnya saya bertahan dengan tetap menjaga keikhlasan. Akhirnya ketemu Rioyo, Bapak Ibu, ketemu Rioyo. Kalau tidak ketemu pada kita, ketemu pada anak-anak kita, itu doa kita. Jangan nek mantan sholat doa tambahan, doa kan murid-murid. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana ya Allah Tuhanku, hablana berikan kepada kami, mana itu kami ya, Rabbana itu kami juga, min azwajina dari pasangan-pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami. Kok jangan sebut juga putra-putranya, namanya disebut. Wa talamidina dan murid-murid kami. Itu jangan selalu ucapkan dalam doa ya. Qurrata a'yun waja'alna muttaqina imama. Itu senjata kita. Ya itu kita doa seperti itu karena murid-murid juga. Ya, sampai sekarang jika ada murid jenengan yang masih menghubungi jenengan, itu berarti jenengan itu punya kesan di mata peserta didik. Ada ya Bapak Ibu yang masih dihubungi murid-muridnya? Ada. Nek muridnya berhasil, terus jenengan dihubungi, Bu, jenengan milih jam tangan pundi? Oh, nak ngoten niku murid saya seperti itu. Bu, jenengan saya buatkan lukisan seperti ini, saya dikirim lukisan ke rumah. Itu ya. Ya, kita juga harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, infak itu pasti akan memberi peluang kepada kita, bukan mubazir. Jadi usaha yang kita lakukan apapun, walaupun hanya doa, itu pasti akan membuahkan hasil. Berikutnya yang keempat, kritik. Ketika ada kritik, jangan dianggap itu sebagai serangan. Guru yang dikritik murid, ojo menganggap itu sebagai sebuah serangan. Oh, murid wani ambek guru nih. Kepala juga begitu. Nah, dikritik guru nih, jangan menganggap itu sebagai serangan, tapi itu adalah informasi untuk kita berbenah. Pak, ini lagi loh, nek arek diulang ini terus itu ya apa? Ya gak maju-maju arek muridnya dhewe kok tambah suwe muridnya dhewe tambah entek. Lah ngono ku jangan menganggap sebagai guru itu sebagai ya serangan, menyerang. Tapi itu terus jenengan ada masukan apa? Menurut jenengan kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya itu kita pancing malah memberi informasi apa? Dianggap wali murid juga begitu. Jadi kalau memberi masukan, kalau perlu kita pancing masukan-masukan. Gimana, ada perubahan nggak? Diajak rapat wali murid itu ya untuk mengevaluasi. Gimana setelah 3 bulan sekolah di sini, ada perubahan nggak dengan putra-putri jenengan? Ada perubahan nggak? Gitu. Terus Pak, nggak ada perubahan Pak, anaknya malah nggak sholat sama sekali. Kemarin masih sholat 3 kali sehari, sekarang sudah nggak sholat. Jangan dianggap sebagai kritikan ya, itu sebagai masukan. Oh begitu ya. Ya nanti kami akan coba program-program lain yang lebih kreatif, inovatif, atau minta masukan. Kira-kira menurut jenengan apa program yang jenengan harapkan nanti untuk merubah anak-anak kita kesadaran sholatnya? Yaitu kita harus selalu mengevaluasi ya tindakan-tindakan kita, upaya kita berhasil atau tidak. Jika ada kritik, itu adalah saran untuk membangun. Kemudian berikutnya, success other. Kesuksesan orang lain jangan dianggap sebagai ancaman. Ono ngoten niku Bapak Ibu. Ketua dari ketua kepala. Nek ono gurune menonjol melesat langsung ae gak dikei jom. Wis kata kata dadekno sebagai wah kamu ngarai nyanyi aku kok dadi kepala akhirnya. Ya, ada seperti itu, tapi doa ini gak ono insyaallah. Malah sebenarnya. Nah, malah didukung. Malah kita harus memberdayakan guru sing ketok menonjol pembelajarannya, disiplinnya. Ayo dipromosikan. Iki meneh tak dadekno wakah apa kurikulum atau apa. Sing penting nanti kita perlu mengkadernya menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Kita pasti akan ditempatkan Allah juga di tempat yang lebih baik nanti. Karena pengkaderan itu pasti butuh, ya. Karena itu, ayo kita ini sama-sama berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan, kesuksesan, supaya nanti kita juga bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain. Ayo lomba-lomba pembelajarannya dijadikan yang terbaik pembelajaran kita. Yuk, saling
mensupport lomba kalau perlu diadakan perlombaan kreativitas atau inovasi pembelajaran itu. Nah, ketika Bapak Ibu, ini kita harus paham juga bagaimana ketika kita merasa pada pola pikir fixed mindset yang tetap, kita harus tahu bagaimana cara kita menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenali suara pola pikir tetap, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita kan ingin lembaga kita besar, murid kita banyak, animo masyarakat itu meningkat. Nah, kira-kira itu harapan kita semua. Kira-kira, oke, ada kekhawatiran apa? Atau kesulitan-kesulitan apa? Atau tantangan-tantangan apa yang nanti akan muncul? Nah, tantangan itu ada kalanya membuat kita tantangannya musuhi lembaga-lembaga yang ada di sekitar dulu, sekolah negeri bagus-bagus. Nah, itu adalah suara-suara PPT ya, suara-suara pola pikir yang tetap. Piye sok berkembang bu MTSM ama Arif itu wis duduk tanah dewe misalkan kedua yang ini kesanjaan di pucuk iri, terus siswane yang ini piye sekolah liane lo maju-maju api-api. Ya Allah, itu adalah suara-suara sumber yang fixed mindset ya Bapak Ibu ya. Fixed mindset, itu fixed mindset sudah jelas itu akan meracuni otak jenengan seperti itu. Ya apa caranya? Gak iso lah Bu, piye? Masih jungkir balik ya apa ya piye caranya? Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari situ, dari munculnya suara-suara halusinasi seperti itu, kita harus mulai sadar bahwa kita punya pilihan. Bapak Ibu jangan harus sadar kita punya pilihan. Pilihannya apa? Kita mau berubah atau tetap. Kalau kita tetap, kita nggak mau berusaha, hasilnya bagaimana? Ya kita tidak berubah. Orang usaha pilihannya kan, orang usaha itu kan ada dua kan kemungkinannya, berhasil atau tidak. Tapi orang yang nggak mau berusaha, kemungkinan dapat satu, tidak berhasil atau gagal. Tapi nek orang mau usaha yaitu tadi berhasil atau tidak, pasti dia punya pilihan itu. Kemungkinan berhasil, kadang-kadang kemungkinan tidak berhasil. Nggak mau pertimbangannya nggak usaha ya pasti tidak akan berhasil. Padahal ambek wong jangan melok lomba, nggih. Jangan melok lomba dirinya merasa nggak bisa apa-apa. Aku melok lomba kiro, lho pada gak usah lomba kiro, awis lomba nyanyi. Anggap aja lomba nyanyi. Aku lomba nyanyi lho. 17-an kan diungkas ya. Aku ada melok lomba nyanyi lho. Aku ora iso nyanyi. Piye jan? Nah. Gak melok akhirnya. Nek fixed mindset gak usah melok. Ya padahal RT ini gak perwakilan jelas. Lah gak perwakilan ini. Piye iki didenda lah, didenda 50.000. Wes bapak wes denda ae gak usah melok. Nggih. Tapi kalau dia ikut ada kemungkinan, kalau nggak ikut pasti tidak jadi juara. Tapi kalau dia ikut ada kemungkinan juara atau tidak jadi juara. Tiba no RT liya sing melok iku yo padha sing gak iso nyanyine kabeh. Akhirnya apa? Berarti yang gak iso nyanyi belas itu jenengan itu sing rada pas lumayan. Iya. Walaupun gak iso nyanyi, ya tapi nek melok lomba bisa jadi juara. Itu malah tergantung pesertane. Pungkasane peserta RT liyane iku padha gak ono sing gelem daftar. Kan itu ya bisa jadi. Gak ono sing daftar belas. Kabeh sak kelurahan itu ono 10 RT dadak sing daftar itu kok loro. Jadi udah dua. Itu ono gunane growth mindset itu ya. Jadi nggak usah takut dengan suara halusinasi itu. Kita harus tetap mencoba. Iku ono tunggale Bapak Ibu. Ada kata, ada lomba kata naik ke menara.
Oke ya. Diadakan lomba. Pengumuman di kalangan makhluk kata ada lomba. Saya akan mengadakan lomba kata naik menara. Oke. Kabeh wis akhirnya gak ada yang mau ikut lomba. Ya. Ono satu kata yang mau ikut lomba. Oke. Tiba no kata ikut tuli, Bapak Ibu. Saya ikut lomba tuli. Akhirnya dia membuktikan, ya. Ketika dia naik, ya. Oh maaf, ternyata banyak kata yang ikut lomba juga. Tapi kata ini ada satu kata yang ikut lomba itu yang tuli. Semua kata itu naik, semua yang mencoba naik menara. Kabeh itu berjatuhan karena apa? Mendengar sorak-sorak penonton. Gak mungkin bisa naik ke atas. Gak mungkin bisa naik ke atas menara. Semua kata itu akhirnya semangatnya itu lemah. Ya, karena mendengar sorak-sorak yang meremehkan. Gak mungkin. Ada satu kata yang tidak jatuh. Dia berusaha meloncat sampai ke atas menara. Semua bersorak gembira, tapi dia malah tolak-tolak. Kuat banyak rakyat berbagai emenan, dia tolak-tolak. Akhirnya dia sampai ke atas, berdoa. Dia waktu disoraki diremehkan, dia itu tidak dengar karena dia itu tuli, Bapak Ibu. Ada untungnya juga kalau kita tuli ya. Ketika ada yang halusinasi yang meremehkan kita tidak mendengar. Yang ada kita harus sampai puncak, sampai puncak pun begitu. Ketika ada yang nyurai senang gegap gembira, dia juga tidak merasa dirinya ada di puncak. Itu tolak-tolak itu. Jadi itu Bapak Ibu sadari bahwa kita punya pilihan. Kita punya pilihan mau mencoba atau tidak. Usaha apapun, ya itu. Kita punya pilihan mau mencoba atau tidak. Bu, kita coba ya. Sekarang itu strategi PPDB kita rubah. Ya, caranya kita rubah. Bukan kita yang ini, tapi siswa. Siswa kita buatkan video-video yang menarik, masakan cara untuk sekolah di sini, ditambah dengan potensi-potensinya apa, ditambah, terus nanti door-to-door ke SD yang di sekitar. Siswa sendiri yang demo yang ini ya, dicoba. Bu, percuma, kok gak ngeritik kok, gak paling mereka milih nang sekolah-sekolah negeri. Loh, halusinasi ini bicara lagi. Ya. Sehingga itu pilihan itu ada pada diri kita. Mau mencoba enggak? Kalau mencoba itu ada kemungkinan berhasil. Walaupun ada kemungkinan gagal, tapi setidaknya ada kemungkinan untuk berhasil. Lalu kita harus berbicara kembali dengan suara PBB. Suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kan belum dicoba. Kita harus yakin dong. Kalau kita nggak yakin ya, kita nggak mungkin punya pilihan, ya kita nggak akan berhasil kalau kita nggak mencoba. Tapi kita kalau yakin kita mencoba, kita ada kemungkinan untuk berhasil 50-50, ya 50% berhasil, 50% gagal. Tapi kita punya pilihan, untuk kita berhasil. Ya itu ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah mencoba, kenapa kita tahu bahwa kita akan berhasil kalau kita tidak mencoba? Nah itu lalu kita lakukan aksi sesuai dengan suara PBB, pola berpikir bertumbuh tadi, pola pikir PBB dan pola pikir tumbuh. Kita coba, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan karena kita punya pilihan. Kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan berhasil. Ya kita tidak akan tahu bahwa kita bisa kalau tidak ada upaya atau mencoba. Nah, ini suara pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh. Pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu yang pola pikir tetap. Kalau pola pikir tumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Gak apa-apa, nek tahun ini gagal oleh murid akeh, tahun depan itu kita coba dengan usaha yang lebih keras. Ya, itu caranya. Ayo,
Terus kita membuat komitmen bersama Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan. Apa yang kita sepakati bersama, ayo kita taati bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Ini wis akeh lho murid wis lumayan ya. Itu yang harus kita rawat. Kita upayakan ada perubahan baru, ada hal-hal baru di madrasah kita. Itu kita sepakati bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, komitmen bersama-sama untuk melakukan perubahan-perubahan dari pola mengajar, kedisiplinannya. Kemudian nanti kita harus bisa mengangkat prestasi anak didik kita. Prestasi anak didik itu dimulai dari prestasi guru. Walaupun tidak ada kejuaraan, tidak ada piagam yang kita dapatkan, tapi kita punya prestasi apa? Prestasi tadi, kekuatan kerja keras, komitmen, kedisiplinan, itu adalah prestasi kita. Kalau kita nggak punya prestasi itu, bagaimana siswa itu akan bisa menghasilkan prestasi siswa? Ayo dicoba ya, siswa harus kita tumbuhkan prestasinya, kita tumbuhkan, kita asah bakatnya untuk jadi sebuah prestasi. Itu kalau pola pikir bertumbuh. Ini yang tetap saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Tapi kalau pola pikir tumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri ini besar. Nah, jangan pilih mana, yang pertama atau yang kedua. Yang kedua ya. Kolom ketiga, coba dibaca. Kira-kira kondisi jenengan yang pertama apa yang kedua? Dua. Benar. Coba Mas Irwan dibaca pilihan ketiga. Pilihan ketiga yang pertama, kesalahan menunjukkan kelemahan yang sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Suara PBB, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Kalau saya pribadi yang ini Bu. Oke. Tadi sudah PBB ya, Pak. Oke, sekarang yang keempat. Oke, coba Pak siapa Pak? Yang keempat, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Untuk yang pola berpikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Ya. Kalau saya akan berusaha untuk yang Iya. Menurut jenengan yang paling sulit apa? Jadi guru yang profesional. Untuk menjadi guru yang profesional yang sulit itu apa ya? Kalau Pak Dek jawab. Kalau saya takut. Oh, kalau mewakili. Oke, gimana? Apa sebenarnya yang paling sulit? Yang paling sulit itu menyamakan persepsi. Jadi keinginan anak maupun keinginan bapak ibu guru ini tidak balance, kurang adanya balance. Jadi gurune masuk tamu telu terus bahkan nang jadi orang tidak. Jadi kurang adanya mindset yang kurang berimbang antara gurunya sama siswanya. Kalau ini sudah ada kendala, itu nanti ujung-ujungnya pasti power satu yang dimunculkan di kualitas nanti. Ini namanya sudah menjadi. Rata-rata kalau sudah semacam ini berkelanjutan selamanya lagi. Anak itu takutnya kalau ada suaranya kata-katanya Pak Sumardi boleh. Kamu dicari Pak Sumardi. Karena apa? Karena kita belum bisa membalansi, belum adanya keberimbangan mindset anak sama mindset gurunya. Itu aja Bu, itu kendala. Mindset anak dan mindset guru belum imbang. Belum imbang. Berjalan dia.
Berarti gurunya mindsetnya sudah bertumbuh apa belum? Tumbuh. Siswanya yang belum. Berarti PR kita adalah menumbuhkan mindset bertumbuh pada siswa. Ya, itu. Ayo kita bersama-sama untuk menumbuhkan mindset itu pada diri peserta didik kita. Ya, tantangannya itu jenengan. Jangan menyerah. Kita bersama-sama dalam setiap pengajar kita juga harus menumbuhkan mindset bertumbuh. Sebenarnya di slide berikutnya itu ada nanti untuk siswa ya. Bagaimana caranya? Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kelima ini ya. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Yang bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Ya, berarti ini yakin nggak dengan yang kedua ini ya? Yakin ya? Oke ya, kita. Jadi prosedur nanti intervensi pola berpikir pada siswa ya. Saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika mulai tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Sering kita temui anak-anak kita tidak bisa suatu materi, lalu dia itu menyerah. Udah Bu, nggak bisa, nggak paham Bu, gitu ya. Maka kita dorong untuk dia meyakini dirinya sendiri bahwa dia itu akan bisa. Itu yang harus kita lakukan. Tumbuhkan motivasi pada peserta didik untuk mencoba lagi. Ayo coba latihan lagi soalnya. Saya kasih soal yang lebih rendah. Itu coba. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena dia telah mau berusaha. Kalau dia mau berusaha, kita coba untuk memberi pujian. Jadi ini juga penting ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan PPP pada diri peserta didik, karena kata Pak Ali tadi ternyata kita itu masalahnya itu ada di peserta didik. Ya, berarti kita punya PR untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh itu pada diri peserta didik kita untuk mau berusaha dan mau menyadari bahwa dirinya itu sedang proses belajar. Ya, proses belajar. Maka kita harus mendorong itu dari sisi tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Itu ketika di kelas, di luar kelas, kita harus mendorong peserta didik untuk mau mencoba, untuk semangat dan untuk mulai memikirkan masa depan. Diberi gambaran bagaimana ketika dia tidak mau berusaha, tidak mau lebih baik, kedepannya akan seperti apa. Itu perlu, kayaknya perlu ada waktu apalagi wali kelas Bapak Ibu, nanti perlu ada waktu untuk perwalian. Kalau bisa ada jadwal untuk perwalian. Kalau memang masalah kita di mindset peserta didik, ayo kita kita jadwalkan untuk perwalian satu bulan sekali kita bertemu dengan peserta didik. Boleh 1 minggu sekali juga boleh, tapi harus ada bahan-bahan yang selalu kita pakai untuk menumbuhkan mindset bertumbuh pada peserta didik kita. Yaitu 1 minggu sekali mungkin dijadwal hari Jumat atau hari apa, 1 jam pelajaran aja. Itu saya pernah menemui Bapak Ibu di sebuah sekolah yang ada jadwal perwalian. Nah, di sekolah lain jarang saya ketemu ya. Itu belum ada sekolah yang punya jadwal. Namanya di mata pelajaran itu ya sama di jadwal ini. Di jadwal mata pelajaran itu ada 1 jam itu namanya perwalian Pak Sumadi. Jadi untuk apa? Wali kelas ketemu dengan peserta didik, mendiskusikan perkembangannya dan motivasi kedepannya nanti harus seperti apa. Jadi ada waktu wali kelas itu untuk diskusi dari hati ke hati dengan peserta didik dan tidak sampai ada masalah, itu sudah teratasi ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini pujian proses yang harus kita berikan, bukan pujian akhir. Seperti apa? Bukan pujian individu. Ya nanti akan saya beri contohnya. Lalu jelaskan pada murid tentang PPT dan PBB dan perbedaan utamanya saat menghadapi tantangan dalam belajar. Itu tadi yang saya sampaikan tadi dijelaskan kepada peserta didik. Jadi PPB ini tidak untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk peserta didik kita di sekolah ini ya, di sekolah yang kecil ini kita harus bisa menumbuhkan PPB itu pada peserta didik. Jelaskan kepada peserta didik bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk bekerja dan berkembang. Jangan diberi ancaman ketika anak melakukan kesalahan. Oh kamu itu nggak bisa ternyata. Dan seperti itu akan buat anak itu ini Bapak Ibu membunuh karakter anak. Jadi kamu gagal itu nggak apa-apa anak-anak. Itu adalah proses untuk belajar. Gagal bangkit lagi. Sama Bapak Ibu saya jadi ingat kemarin
ketika saya melaksanakan tugas sebagai ketua kelonter itu ya. Ya. Yang saya munculkan dengan saya ya saya api-api toh gitu. Nggak tahu di sana saya juga sakit, jatuh sakit, minum obat bangun lagi, ya minum obat vitamin bangun lagi, saya harus bergerak terus, harus kerja terus. Karena ini jamaah ya 380 jamaah bayangkan. Tuh, kalau waktu di Al-Musnah 425 jamaah. Jadi bukan berarti saya tidak sakit ya. Sakit itu sudah jatuh bangun, tapi saya selalu bangun lagi. Saya berprinsip jatuh nggak apa-apa, tapi saya harus bangun lagi, jangan sampai jatuh tidak boleh. Itu loh, jadi itu saya jadi ingat ya waktu itu. Ya kita saling mensupport ya, memotivasi sama dokter kelonter ini. Ayo bunda, bangun lagi, ayo minum obat, minum vitamin, makan yang banyak. Ayo makan yang banyak. Dulu saya tidak doyan makan di rumah. Ayo makan yang banyak. Ini saya buat ini. Oke. Sampai mie juga jadi andalan ya, biar kita bisa makan. Sayur apapun dicampur mie, boleh mau nggak makan akhirnya mau makan ya. Jadi stimulasi ya. Itu. Jadi Bapak Ibu tanamkan pada peserta didik. Jatuh, gagal itu biasa. Prosesnya belajar itu ya begitu. Jatuh, gagal, tidak bisa belajar, yaitu kita harus support kepada peserta didik dan diri kita sendiri ya. Bangun hubungan yang bagus dengan peserta didik. Buat peserta didik itu tahu bahwa guru yakin kepada kemampuan muridnya. Jangan malah kita meremehkan. Kita harus meyakinkan anak bahwa kita tahu kamu itu punya kemampuan sebenarnya. Cuma belum usahanya keras saja. Itu yang harus kita yakinkan. Ibu yakin kamu itu pasti bisa. Kita harus memberikan kekuatan pada peserta didik itu dengan keyakinan kita kepadanya. Itu ya. Kita yakin bahwa mereka itu bisa. Ya. Murid menghormati dan menyukai gurunya, ini harus juga kita tumbuhkan itu buat mereka suka pada kita. Jangan datang itu sebagai sosok yang ditakuti. Ya memang kalau dengar kata Pak Sumadi datang ya, tok nek guru zaman dulu kan gitu ya. Begitu ada ini tok ya, pantoselnya guru. Tok saya masih ingat betul ya. Ada guru saya yang seperti itu. Sepatunya langsung tok langsung murid nggak boleh kelas kok mencopol jendela mau. Teman saya ini sampai orang saya nironi ketangkap jendela bocor nih gara-gara niku. Wedi gurune katanya mlebu kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sekarang harus mulai bergeser. Kita disukai peserta didik tapi dihormati. Ono disukai tapi gak dihormati. Ada seperti itu. Nek gurune masuk kelas seneng karena apa? Mari mlebu kelas, gurune ngejak omong-omongan arek situk loro liyane niku timbangno. Dari situ lurus jauh omongan liane di Bandung. Sip nih, alhamdulillah, Mami teko, alhamdulillah, Mami. Tiba-tiba apa? Saya diharapkan loh, dia bisa santai di kelas saya. Tapi bukan saya, ini saya contohkan. Saya contohkan. Jadi disukai belum tentu dihormati. Yang harus kita munculkan, kita disukai peserta didik. Kita selalu bikin peserta didik penasaran saat kita datang, ada hal baru apa yang dibawa oleh Bu Nurul ya? Ada apa yang baru dibawa Bu Nurul? Saya dulu kalau mau ngajar Bapak Ibu, saya searching dari Google. Ya, sekarang kan sudah ada ChatGPT. Coba sekarang yang buka ChatGPT-nya, ChatGPT atau Gemini. Enggak punya aplikasi? Enggak usah. Dari Google aja. Dari Google dicoba ya. Salah satu yang bisa membantu kita disukai oleh peserta didik ternyata ada di genggaman kita sendiri. Coba dibuka ChatGPT atau Gemini. Dari Google ditulis Gemini AI. Enggak. Itu cari dulu dari Google. Gemini AI. Pakai AI. ChatGPT boleh, ada yang nyoba Gemini, ada yang nyoba ChatGPT, silakan. Kalau ChatGPT itu ChatGPT tulisannya, ChatGPT. Kalau Gemini GEMINI, AI ditambah AI ya. Salah satu aja,
Ya, jenengan nyari apa? CHAT, GPT atau Gemini? Oke, silakan diklik yang EA, yang Gemini AI, diklik, sudah. Hello Ilut, kan itu sudah disapa. Jenengan minta Gemini apa? Di sini ditulis. Saya guru kelas berapa? Coba sudah ketemu? ChatGPT sudah? Atau Gemini? Coba di situ. Saya guru kelas berapa? Ditulis Bapak Ibu. Saya guru kelas berapa? Saya guru kelas 10. Mengajar mapel apa? Ditulis. Mengajar mapel apa? Mengajar mapel apa? Sudah? Hendak atau mau mengajar materi apa? Ditulis. Mau mengajar materi apa? Jangan mau mengajar materi apa besok minggu depan. Anggap aja minggu depan. Mau mengajar materi apa? Anggap minggu depan jangan ngajar materi apa? Paketnya punya ada wifi nggak? Jauh darimu, ku tak bisa jauh darimu. Wifi loh ya. Ternyata ku tak bisa jauh darimu, wifi. Sudah? Tidak mau mengajar materi apa sudah ditulis? Tolong berikan ide. Tolong berikan ide. Iya.